Halo selonjoran klub, biar nggak berlama-lama kita langsung aja ya. Tapi tetap, tenangkan pikiran kalian sejenak dan selamat menonton. Di episode 11 ini, terlihat Tim Warren sedang menghadapi para zombie di tengah polusi. Dengan kerjasama tim, mereka saling melindungi satu sama lain. Setelah membunuh para zombie, Tim Warren melihat sebuah hotel di daerah itu. Lalu mereka ingin berlindung di dalam hotel itu untuk menghindari polusi udara yang semakin memburuk. Tetapi hotel itu telah dikunci oleh orang-orang yang sudah lebih dulu berada di dalam. Orang-orang itu enggan membukakan pintu karena mereka takut jika Tim Warren adalah orang jahat. Tetapi seseorang bernama Iggy ingin sekali bertemu orang luar karena ternyata sudah setahun mereka tidak dikunjungi siapapun. Pada akhirnya Iggy memaksakan diri untuk membukakan pintu. Setelah Tim Warren berhasil masuk, mereka saling menodongkan senjata satu sama lain. Tetapi ketua kelompok itu yang bernama Gideon mencoba berbicara dengan Tim Warren untuk menenangkan suasana. Sesaat kemudian kondisi pun mulai mereda. Di situ Warren menjelaskan bahwa tim hanya ingin berlindung di hotel itu tanpa ingin menyakiti siapapun. Namun ternyata kelompok itu mempunyai peraturan yang disebut lingkaran popcorn, di mana lingkaran popcorn yang dimaksud adalah berkumpul untuk membahas sesuatu, tetapi hanya orang yang memegang tongkat saja yang boleh berbicara. Lingkaran popcorn bertujuan untuk membangun kepercayaan satu sama lain. Setelah selesai melakukan ritual lingkaran popcorn, akhirnya Gideon mempercayai Tim Warren. Lalu Gideon mengajak Warren untuk berbincang di sebuah ruangan. Di ruangan itu mereka membicarakan tentang pembagian makanan. Gideon mengatakan bahwa persediaan makanan sangatlah terbatas, sehingga Tim Warren hanya akan dibagikan makanan berjumlah 1000 kalori per hari. Sementara itu, Doc dan Tenke diajak oleh Iggy untuk melihat keadaan dapur dan berkeliling sekitar hotel. Sedangkan Carver diajak oleh seorang wanita bernama Dana untuk melihat kondisi jaringan di hotel. Sesaat kemudian, terdengar suara tembakan dari salah satu ruangan yang membuat semua anggota tim bergegas untuk mengeceknya. Saat mereka membuka salah satu pintu ruangan, terlihat Murphy dan salah satu anggota hotel bernama Greg sudah tidak sadarkan diri karena telah tertembak. Sesegera mungkin mereka menolong keduanya dengan mencoba menghentikan pendarahan. Tetapi Greg telah tertembak jantungnya yang kemungkinan besar akan mati. Di situ Vasquez ingin menembak kepala Greg agar tidak berubah menjadi zombie. Tetapi anggota hotel melarang Vasquez sehingga sempat terjadi ketegangan di antara mereka. Setelah bernegosiasi, akhirnya mereka hanya mengikat Greg untuk berjaga-jaga jika Greg berubah menjadi zombie. Saat kondisi telah mereda, Vasquez mencoba menganalisa kejadian itu. Di situ Vasquez memberitahu bahwa sepertinya si pelaku menembak Murphy karena terkejut melihat Murphy mengambil makanan. Peluru yang ditembakkan telah mengenai bahu Murphy yang kemudian tembus dan mengenai jantung Greg. Dari situ Doc menyadari alasan kenapa Greg belum juga berubah menjadi zombie. Karena sebelum mengenai Greg, peluru sudah terkena darah Murphy. Sesaat kemudian Gideon meminta semuanya berkumpul melakukan lingkaran popcorn untuk membahas dan mencari tahu siapa pelaku penembakan itu. Di situ penghuni hotel menuduh Tenke sebagai pelakunya karena sebelumnya mereka melihat Tenke sempat melewati ruangan TKP. Tetapi Carver membela Tenke dengan mengatakan, jika Tenke ingin membunuh sesuatu, itu sudah pasti akan mati karena tembakan Tenke tidak akan meleset seperti itu. Setelah Carver mengatakan itu, penghuni hotel tetap tidak mempercayai Tenke.
Tetapi tiba-tiba saja Vasquez datang dengan membawa bukti makanan yang telah disembunyikan seseorang di sekitar tempat kejadian. Melihat itu, seketika Gideon menuduh Iggy adalah pelakunya karena kunci ruang penyimpanan makanan dipegang oleh Iggy. Iggy berusaha untuk membela diri, tetapi Gideon tetap tidak mempercayai Iggy. Pada akhirnya Iggy dikeluarkan dari hotel secara paksa dan dibekali palu untuk melindungi diri dari zombie. Sedangkan di ruang perawatan, Doc terus berusaha merawat Murphy dan Greg. Dalam kondisi tidak sadar, Murphy hanya terus mengerang seperti sedang bermimpi buruk. Sementara kondisi Murphy masih seperti itu, para zombie mulai berdatangan satu persatu. Sesaat kemudian, Warren dan Gideon ingin melihat persediaan makanan. Namun mereka dikejutkan dengan kondisi dapur yang sudah berantakan. Saat mereka mengeceknya, tiba-tiba saja Warren diserang oleh salah satu penghuni hotel yang telah berubah menjadi zombie. Warren berhasil menjauhkan zombie itu, tetapi zombie itu kembali menyerang dan menggigit wanita penghuni hotel lainnya. Lalu Tenke datang membunuh zombie itu, tetapi wanita yang sudah tergigit juga telah berubah menjadi zombie yang kemudian menyerang Tenke. Untung saja Vasquez segera datang untuk menolong Tenke. Setelah kedua zombie itu terbunuh, kembali terdengar suara tembakan yang berasal dari ruang perawatan Murphy. Seketika mereka bergegas ke ruang perawatan. Di situ Doc mengatakan bahwa dia hampir tertembak oleh seseorang, tetapi Doc tidak melihat wajah si pelaku. Mendengar itu, mereka segera berpencar untuk mengejar si pelaku tanpa Tenke yang bertugas menemani Doc. Dalam pencarian, Warren bersama Vasquez, sedangkan Carver bersama Dana. Ketika menelusuri lorong, Carver memasuki sebuah kamar dan meminta Dana untuk berjaga di luar. Di situ Dana melihat si pelaku, tetapi Dana menyuruh pelaku untuk segera pergi. Setelah itu Carver mengajak Dana untuk bersembunyi di dalam lemari, karena tiba-tiba saja muncul dua zombie di lorong. Saat kedua zombie itu memasuki kamar persembunyian mereka, Warren dan Vasquez datang lalu menembak zombie-zombie itu sehingga peluru hampir mengenai Carver dan Dana. Sesaat kemudian pelaku kembali muncul, lalu tim Warren bergegas mengejarnya. Namun si pelaku terus menembakkan senjatanya sehingga memperlambat pergerakan tim, yang kemudian tim kembali harus kehilangan si pelaku. Di ruang perawatan, Doc mengiris jempol Murphy agar mengeluarkan darah, yang kemudian jempol Murphy dijadikan infus untuk Greg. Sementara itu, para zombie di luar semakin banyak yang pada akhirnya berhasil menerobos masuk ke dalam hotel. Dengan segera tim Warren dan penghuni hotel mengunci diri di ruang perawatan. Di ruang perawatan kepanikan mulai terjadi sehingga membuat mereka kembali bertengkar. Namun Warren menghentikan pertengkaran mereka dan meminta Gideon untuk memutuskan langkah selanjutnya. Saat Gideon sedang berbicara, tiba-tiba saja Greg terbangun dengan kondisi aneh karena sudah meminum darah Murphy. Di situ Doc meminta Greg untuk menunjuk siapa yang telah menembaknya. Ketika Greg menunjuknya, si pelaku yang ternyata adalah salah satu penghuni hotel bernama Travis sudah bersiap dengan menodongkan senjata. Di situ terungkap bahwa ternyata Dana juga bersekongkol dengan si pelaku, tetapi Dana tidak ingin siapapun tersakiti. Dana hanya ingin keluar dari hotel itu dengan membawa semua makanan, karena Dana tidak tahan dengan Gideon yang selama ini tidak memberi hak kepada penghuni hotel untuk mengambil keputusannya sendiri. Semua penghuni hotel hanya boleh melakukan apa yang dikatakan Gideon. Ketika giliran Gideon yang berbicara, tiba-tiba Travis menodongkan pistol ke arah Gideon, tetapi Greg sudah lebih dulu menembak Travis yang kemudian Travis juga menembak Greg. Tembakan Greg telah menewaskan Travis sehingga Travis berubah menjadi zombie yang kemudian dibunuh oleh Carver. Sesaat kemudian terdengar seseorang mengetuk pintu ruangan mereka. Ketika Tenke dan Carver membuka pintu, ternyata orang itu adalah Iggy yang berhasil selamat dari para zombie.
Di situ Gideon meminta maaf kepada Iggy dan memberikan tongkat untuk mempersilahkan Iggy berbicara. Tetapi Iggy memukulkan tongkat itu ke kepala Gideon sehingga membuat Gideon harus tewas. Namun Gideon tidak berubah menjadi zombie karena otaknya telah rusak akibat pukulan itu. Iggy melakukan itu karena alasan yang sama seperti Dana. Tidak lama kemudian Murphy telah kembali sadar dan mengatakan bahwa dia seperti mengalami mimpi buruk. Setelah Murphy terbangun, tiba-tiba saja para zombie pergi meninggalkan hotel. Sebagai penutup di episode 11 ini, penghuni hotel yang tersisa sangat berterima kasih kepada Tim Warren. Karena kedatangan Tim Warren lah yang membuat mereka akhirnya bisa lepas dari pengaruh Gideon. Setelah itu mereka berpamitan dan Tim Warren pun akhirnya pergi untuk melanjutkan perjalanan. Di episode 12 ini, terlihat Tim Warren sedang berada di perbatasan Amerika dan Meksiko. Di tempat itu mereka sedang menghadapi sekelompok zombie. Di situ Warren memerintahkan tim untuk berpencar. Tenke dan Vasquez tetap berada di luar sementara yang lain memasuki sebuah gedung. Sesaat kemudian Vasquez terlihat akan diserang oleh beberapa zombie. Namun Vasquez tidak bisa menembaknya karena kehabisan peluru. Lalu Warren yang berada di dalam gedung seketika menembak zombie-zombie yang ingin menyerang Vasquez. Setelah itu tim Warren kembali berkumpul. Tetapi mereka mulai terpojok oleh beberapa zombie karena mereka telah kehabisan peluru. Sesaat kemudian, Murphy yang masih terluka akibat tertembak di hotel sebelumnya, diperintahkan oleh Warren untuk mengusir zombie-zombie itu, tetapi Murphy tidak berhasil mengendalikan para zombie. Lalu tiba-tiba saja kelompok Zero Cartel muncul untuk menghabisi zombie-zombie yang ingin menyerang tim Warren. Sementara kelompok Zero Cartel menghadapi para zombie, Hector mengajak tim Warren untuk memasuki ruangan bawah tanah. Tim Warren yang tidak punya pilihan akhirnya mengikuti perintah Hector. Namun sesampainya di bawah, Hector dan beberapa anak buahnya sudah menunggu mereka sambil menodongkan senjata ke arah tim Warren. Seketika Murphy memperkenalkan dirinya pada Hector, tetapi di situ Warren mengancam akan membunuh Murphy jika Hector dan anak buahnya tidak menurunkan senjata mereka. Lalu Hector pun menuruti perintah Warren dan mengajak tim Warren untuk bertemu dengan ratu yang bernama La Reina de los Muertos. Hector mengatakan bahwa sang ratu akan memberikan hadiah kepada tim Warren. Di tengah perjalanan untuk menemui Ratu La Reina, tiba-tiba saja mereka mencium bau aneh yang ternyata berasal dari sumber daya Zero Cartel. Sumber daya itu berbahan bakar zombie yang dibiarkan membusuk agar menjadi kompos. Lalu mereka melanjutkan perjalanan menuju ke tempat Ratu La Reina. Sambil berjalan Hector bercerita bahwa sebenarnya kelompok Zero Cartel sudah mengikuti tim Warren sejak lama. Setibanya di tujuan, akhirnya tim Warren telah bertemu dengan Ratu La Reina. Lalu sang ratu mengajak tim Warren menuju sebuah lab untuk menemui seorang dokter yang akan membuat vaksin menggunakan darah Murphy. Tetapi di situ tim Warren tidak diizinkan untuk membawa senjata. Sesampainya di lab, terlihat seorang dokter datang dari balik pintu yang dimana ternyata dokter itu adalah Dr. Kurian. Saat melihat Dr. Kurian, Warren berniat untuk membunuh Dr. Kurian tetapi Carver mencegahnya. Akhirnya Warren pun berpikir bahwa mungkin saja yang bisa meracik vaksin itu hanya Dr. Kurian, sehingga Warren mengurungkan niatnya untuk membunuh Dr. Kurian.
Setelah itu Ratu Laraina mengajak Tim Warren untuk meninggalkan Dr. Kurian dan Murphy agar Dr. Kurian dan Murphy segera memulai pembuatan vaksin. Beberapa saat kemudian Tim Warren dan Ratu Laraina sudah berjalan meninggalkan lab. Di situ sang ratu memberikan dua pilihan pada Tim Warren, yang dimana pilihan itu adalah apakah Tim Warren akan mengambil hadiah berupa mobil dan bahan bakar, atau Tim Warren tetap tinggal di tempat itu menjadi rakyat Zero Cartel. Saat Warren sedang mempertimbangkan pilihan itu, tiba-tiba saja Vasquez berbisik pada Warren. Di situ Vasquez mengatakan sebaiknya Warren menerima tawaran untuk tetap tinggal, karena Zero Cartel tidak akan membiarkan mereka hidup jika memilih hadiah yang dijanjikan. Setelah itu Warren mengatakan kepada Ratu bahwa mereka akan tetap tinggal. Lalu sang Ratu memberitahu bahwa Tim Warren harus melalui beberapa pemeriksaan terlebih dahulu. Tetapi saat Warren bertanya pemeriksaan apa yang dimaksud, tiba-tiba saja dari belakang kepala mereka ditutup dengan karung. Sesaat kemudian terlihat Tim Warren telah berada di sebuah penjara bawah tanah. Di situ Hector menjelaskan bahwa jenis tes yang akan mereka lalui adalah membunuh zombie menggunakan senjata yang disediakan. Siapa yang bisa bertahan sampai akhir, maka orang itu berhak menjadi rakyat Zero Cartel. Setelah Tim Warren memilih senjata, Hector mematikan lampu dan mulai melepaskan sekelompok zombie. Dengan terpaksa Tim Warren harus menghadapi para zombie dalam keadaan gelap gulita. Saat lampu kembali dinyalakan, terlihat Tim Warren yang berlumuran darah telah berhasil membunuh seluruh zombie yang dilepaskan oleh Hector. Beralih ke Dr. Kurian dan Murphy. Setelah mengambil sampel darah Murphy, diam-diam Dr. Kurian mengujinya pada seorang penjaga dan kemudian membawa penjaga itu ke dalam lab. Di dalam lab tiba-tiba saja penjaga itu terbangun dan seketika ingin menyerang Murphy. Tetapi Murphy berhasil mengontrolnya dan penjaga itu justru mengikuti setiap gerakan Murphy. Beberapa saat kemudian penjaga itu terjatuh dan mengalami kejang karena Dr. Kurian memberinya dosis yang terlalu tinggi. Kembali ke Tim Warren yang sudah berhasil melewati tes. Kali ini Tim Warren berada di sebuah ruangan make up untuk didandani. Setelah selesai dengan penampilan baru, Hector datang untuk menjemput Tim Warren. Di situ Vasquez melihat tato di tangan Hector sehingga membuat Vasquez mengetahui bahwa Hectorlah pembunuh anak dan istrinya. Setelah itu Hector membawa Tim Warren ke pesta penyambutan Murphy dengan keadaan kepala tertutup. Sesampainya di tempat pesta, Ratu Laraina memperkenalkan Murphy dan Tim Warren kepada rakyat Zero sebagai anggota baru Zero Cartel. Di situ Zero Cartel juga mengembalikan senjata Tim Warren. Sesaat kemudian Vasquez menyampaikan niatnya pada Warren bahwa dia akan membunuh Hector di tempat itu. Warren mencoba melarang Vasquez dengan alasan mereka harus mengatur rencana terlebih dahulu, tetapi Vasquez tidak mendengarkan perkataan Warren. Saat hiburan pesta dimulai, Vasquez menghampiri lalu menodongkan pistol ke kepala Hector yang sedang berdiri searah dengan sang ratu. Warren yang menyaksikan hal itu segera berlari untuk menggagalkan Vasquez sehingga membuat arah tembakan Vasquez berbelok ke atap. Ratu Laraina yang menduga Vasquez ingin membunuhnya tidak disangka menganggap Warren sebagai penyelamat dirinya. Lalu Hector meminta izin pada Ratu, yang kemudian Hector membawa Vasquez untuk diinterogasi. Vasquez yang tertangkap dibawa ke sebuah ruangan kosong dan terlihat tangan Vasquez telah diikat ke atas. Di situ Hector menyiksa Vasquez lalu memaksanya untuk berbicara kenapa Vasquez ingin membunuh Ratu Laraina. Hector juga menanyakan dengan siapa Vasquez bekerja sama
Tetapi Vasquez tetap tidak mengatakannya. Sesaat kemudian salah satu anggota Zero Cartel datang dan memanggil Hector untuk menemui sang ratu. Hector pun bergegas menemui ratu dengan membawa Vasquez bersamanya. Setelah sampai di tempat ratu, terlihat Tim Warren telah berada di tempat itu. Di situ juga sudah ada Dr. Kurian membawa vaksin buatannya dan akan menjadikan Vasquez sebagai relawan. Ketika Dr. Kurian ingin menyuntikkan vaksin ke leher Vasquez, tiba-tiba saja episode 12 terhenti dan bersambung ke episode 13. Ketika Vasquez akan disuntik, Warren berbisik kepada ratu bahwa dia tidak mempercayai Dr. Kurian. Seketika sang ratu tiba-tiba saja menghentikan proses penyuntikan. Setelah itu Warren menghasut sang ratu dengan mengatakan bahwa bukankah dulunya Dr. Kurian pernah menipu sang ratu? Mendengar itu, sang ratu meminta Dr. Kurian untuk menyuntikkan vaksin ke tubuh Dr. Kurian sendiri. Dr. Kurian yang tidak bisa melawan, akhirnya menyuntikkan vaksin ke tangannya sendiri yang kemudian membuat Dr. Kurian tersungkur di lantai. Karena mengira vaksin telah gagal, sang ratu memerintahkan untuk membunuh Dr. Kurian, tetapi tiba-tiba Dr. Kurian terbangun dan mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Lalu sang ratu meminta anak buahnya untuk menguji Dr. Kurian dengan menggigitkan tangan Dr. Kurian ke kepala zombie yang telah ditaruh di sebuah kotak. Namun setelah tergigit, Dr. Kurian tidak berubah menjadi zombie. Hal itu membuat ratu percaya jika vaksin benar-benar berhasil. Yang kemudian sang ratu meminta Dr. Kurian untuk menyuntikkan vaksin ke tubuhnya juga. Setelah disuntik, sang ratu sangat berterima kasih kepada Warren karena sudah membawa Murphy ke tempat itu. Sebagai imbalannya, sang ratu ingin menyuntikkan vaksin berikutnya ke tubuh Warren. Mendengar itu, Murphy meminta agar dia saja yang menyuntikkan vaksin ke tubuh Warren, dengan alasan bahwa dia ingin memberikan penghormatan besar kepada Warren. Sang ratu pun mengabulkan permintaan Murphy. Saat proses penyuntikan, tanpa diketahui sekitarnya ternyata Murphy tidak benar-benar menyuntik Warren, melainkan hanya membuang cairan vaksin. Murphy melakukan itu karena tidak ingin sesuatu hal yang buruk menimpa Warren. Setelah proses selesai, Hector mencurigai Tim Warren dan meminta sang ratu untuk tidak mempercayai Tim Warren. Untuk membuktikan kata-katanya, Hector meminta izin untuk kembali membawa dan menginterogasi Vasquez. Go. Di ruang interogasi, Hector kembali menyiksa dan memaksa Vasquez untuk mengatakan yang sebenarnya. Di situ akhirnya Vasquez mengatakan bahwa dia bukan ingin membunuh ratu, melainkan dia ingin membunuh Hector karena Hector sudah membunuh anak dan istrinya. Tetapi Hector tidak mengingat bahwa dia pernah melakukan semua itu karena terlalu banyak orang yang dibunuh oleh Hector. Mendengar itu membuat Vasquez semakin ingin mengingatkan kejadian itu kepada Hector. Namun Hector mengalihkan pembicaraan dengan bertanya apakah Tim Warren ikut dalam rencana Vasquez. Vasquez menjawab bahwa Tim Warren tidak tahu apa-apa tentang rencananya. Hector yang semakin tidak mempercayai Vasquez, pada akhirnya memutuskan untuk memasukkan Vasquez ke tempat kecil yang terdapat zombie hidup dengan kondisi terikat di pintunya. Sementara itu di ruang sang ratu, terlihat Dr. Kurian secara bergantian menyuntikkan vaksin ke anak buah sang ratu. Setelah itu Dr. Kurian mengajak Murphy untuk kembali ke lab karena sang ratu meminta mereka untuk memperbanyak stok vaksin. Saat berada di lab, Dr. Kurian dan Murphy membahas sesuatu. Dari pembicaraan mereka akhirnya terbongkar bahwa ternyata Murphy dan Dr. Kurian sudah merencanakan hal ini sebelumnya. Murphy dan Dr. Kurian bersekongkol untuk menjadikan Zero Cartel sebagai budak Murphy setelah mereka semua tersuntik vaksin. Karena di luar perencanaan Dr. Kurian juga tersuntik, sehingga Dr. Kurian ingin segera menyuntikkan penawar vaksin untuk dirinya. Tetapi Murphy tidak membiarkan Dr. Kurian melakukan itu. Di situ Murphy mengendalikan Dr. Kurian untuk membuang penawar itu lalu menginjaknya sampai pecah.
Ketika Murphy mempermainkan Dr. Kurian seperti robot, tiba-tiba saja Warren datang untuk melihat keadaan Murphy. Di situ Warren terkejut melihat kondisi Dr. Kurian. Ditambah lagi Murphy mengendalikan Dr. Kurian untuk memberikan minum kepada Warren. Good dog. Setelah itu Murphy memberitahu Warren tentang rencana Murphy dan Dr. Kurian sebelumnya. Dari situ Warren baru menyadari kenapa Murphy tidak menyuntikkan vaksin ke tubuhnya. Setelah selesai berbincang, Warren pergi untuk menemui anggota lainnya dan meminta Murphy untuk tetap berada di lab. Sesampainya di tempat tim, Warren meminta Doc, Tenke, dan Carver untuk mencari tahu keberadaan Vasquez. Lalu sesaat kemudian Warren dijemput oleh anggota Zero Cartel untuk menemui sang ratu. Di tempat sang ratu, terlihat Hector sudah berada di situ. Alasan Warren dipanggil ke tempat itu karena Hector ingin menyampaikan sesuatu. Di situ Hector mengatakan bahwa tim Warren telah terlibat dalam rencana Vasquez untuk membunuh sang ratu. Tetapi Warren membela diri dengan mengatakan bahwa sebenarnya Vasquez bukan ingin membunuh sang ratu, melainkan Vasquez ingin membunuh Hector yang telah membunuh istri dan anak Vasquez. Mendengar perkataan Warren membuat Hector kesal dan ingin menembak Warren. Tetapi Murphy yang juga berada di situ, diam-diam mengendalikan sang ratu untuk memerintahkan anak buahnya menangkap Hector. Murphy juga mengendalikan sang ratu untuk menyuruh Warren melakukan apa saja terhadap Hector. Kesempatan itu dipakai Warren untuk meminta Hector menunjukkan keberadaan Vasquez. Setelah Warren dan Hector meninggalkan tempat itu, tiba-tiba saja Dr. Kurian muncul dengan sikap yang aneh. Bersamaan dengan itu sang ratu dan anak buahnya juga mulai bertingkah aneh. Murphy yang bingung dengan apa yang sudah terjadi, mencoba mengendalikan mereka tetapi tidak berhasil. Lalu Murphy mengiris tangannya sendiri sehingga darah Murphy berceceran di lantai. Seketika mereka berebut menghisap darah Murphy di lantai, yang kemudian dijadikan kesempatan Murphy untuk membawa kabur Dr. Kurian. Sementara itu, Warren telah sampai di tempat penyiksaan Vasquez dan bertemu dengan tim Doc yang sudah lebih dulu berada di tempat itu. Namun tiba-tiba saja para pengawal juga mulai bertingkah aneh, yang kemudian dengan cepat Carver dan Tenke membunuh para pengawal itu. Setelah membunuh para pengawal, tim Warren mengeluarkan Vasquez dari tempat penyiksaan, yang untung saja Vasquez belum tergigit oleh zombie itu. Lalu tim Warren berganti memasukkan Hector ke tempat penyiksaan dan kemudian tim Warren pergi dari tempat itu. Beralih ke Murphy yang telah membawa Dr. Kurian ke lab, terlihat Dr. Kurian semakin mengingini darah Murphy. Ketika Murphy berusaha menghindari Dr. Kurian, tiba-tiba saja Warren datang dengan langsung memotong kepala Dr. Kurian. Setelah itu Warren mengajak Murphy untuk bergegas pergi. Namun sebelum pergi dengan santainya Murphy berganti pakaian terlebih dahulu. Sesaat kemudian, sang ratu yang sudah kembali sadar memasuki lab dan menemukan kepala Dr. Kurian yang ternyata masih hidup. Di situ Dr. Kurian mengatakan bahwa Murphy telah melarikan diri. Mendengar itu, sang ratu dan pengawalnya bergegas mengejar Murphy dengan membawa kepala Dr. Kurian. Sang ratu mengejar tim Warren yang melarikan diri ke ruang bawah tanah. Di situ Murphy merasakan banyaknya zombie yang sebelumnya akan dijadikan kompos. Melihat itu, Warren meminta Murphy melepaskan zombie-zombie itu untuk memperlambat pergerakan sang ratu. Pada akhirnya Murphy pun menuruti perkataan Warren untuk mengeluarkan para zombie. Setelah berhasil keluar, para zombie menyerang kelompok sang ratu sehingga memaksa kelompok sang ratu untuk menghadapi para zombie terlebih dahulu. Sementara itu,
Tim Warren telah berhasil keluar dari ruangan bawah tanah melalui jalan yang sama dengan jalan pertama kali mereka masuk. Namun saat berada di luar, Hector yang ternyata masih hidup kembali muncul dengan kondisi penuh darah. Seketika Warren ingin menembak Hector, tetapi Vasquez melarang Warren karena Vasquez ingin menghabisi Hector seorang diri. Warren pun mengerti keinginan Vasquez yang kemudian membiarkan Vasquez menghadapi Hector dengan tangan kosong. Pada akhirnya Vasquez melemparkan Hector ke ruangan bawah tanah yang sudah dipenuhi oleh zombie. Setelah itu tim Warren pergi meninggalkan Hector. Namun saat mereka berjalan, tanpa sengaja mereka menemukan beberapa mobil Zero Cartel yang sedang terparkir. El Camino. Dengan segera tim Warren memakai semua mobil itu untuk melanjutkan perjalanan. Sambil menyetir, Tenke sempat membidik drone yang mengikuti mereka. Sebagai penutup di episode 13 ini, terlihat kepala Dr. Kurian telah diambil oleh seseorang yang tidak terlihat identitasnya. Oke sob, itulah episode 11, 12, dan 13 dari film Z Nation Season 2. Ditunggu uploadan selanjutnya ya sob. Thanks for watching and see ya!